Kos 600.000, siapa mau cover itu? Logikanya, daya beli masyarakat berkurang, pendapatan daerah berkurang, otomatis APBD juga berkurang. Berarti di kemudian hari setelah inflasi mustahil kalau dia tidak turun. Karena kenaikan BBM itu seharusnya berbanding lurus juga dengan kesejahteraan masyarakat. Ini kan dipaksakan aja, saya tidak tahu. Saya kan cuma masyarakat biasa yang bodoh, hanya menerima informasi dari media. Itu ada proyek-proyek strategis nasional yang dipaksakan untuk dibuat dibangun sampai dengan tunggangan DPR itu di push sampai dengan mereka pensiun dan lain sebagainya sampai mereka mati tetap saja mereka undangan. Ini kan kayak PNS sekarang jabatan cuma 4 tahun, belum lagi program strategis nasional yang IKN itu dan lain sebagainya. Ini kan kita apa dibuat bodoh atau gimana ya? Oke lah, kita terang-terangan mata di depan mata kayak demikian. Kita kesampingkan itu. Sekarang APBD kita sekian. Saya tidak mau urus kalau saya bupati, saya tidak mau urus pemerintah pusat dan lain sebagainya. Tanya perusahaan-perusahaan, apakah memang ada celah hukum kira-kira kami untuk menggunakan APBD ini tanpa berkonsultasi hukum di kemudian hari? Ada Pak? Dan bagaimana? Bla 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 bla. Kalau begitu bla 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 bla. Oke, kalau begitu tidak ada lagi acara-acara yang tidak perlu, seremoni tidak perlu, kegiatan-kegiatan tidak ada impact langsung kepada masyarakat. Dan sebagai produsen di satu perkara untuk kita singkirkan, kita gantikan dengan bagaimana untuk mengcover angka inflasi di Kabupaten Bangli. Selesai. Saya masih sudah ini. Coba kita luburin dalam bentuk akademik, sama aku juga. Artinya Bapak Anies Baswedan sampai saat juga belum selesai itu dari KPK pengadilan. Nanti begitu. Dan saya rasa saat Bapak melaksanakan itu, jangan stop. Keberpihakan saya itu ada di tangan Bapak dan kami rakyat, saya orang terdepan akan siap membela Bapak karena kebijakan Bapak adalah kebijakan yang benar-benar bermanfaat, bukan bukan untuk acara kita ya. Saya memang pernah merasakan ini mungkin itu berkait selain tidak boleh kita membandingkan dengan DKI Jakarta. DKI Jakarta itu tidak penerima DAP. Kenapa? Karena APBD-nya 100 triliun, berhak untuk dia menentukan. Kita masih bergantung kepada dana pusat, bergantung dana DAU, bergantung dana DID, bergantung pada DPH, bergantung ya. Itu masalahnya, sehingga semua dana yang kita gunakan dikontrol oleh pemerintah pusat. Berbeda kalau daerah yang punya penghasilan banyak, mereka berhak untuk menentukan. Alhamdulillah kemarin ketika kita rapat dengan KPK, Kabupaten Bangli diundang secara khusus karena kami menanyakan kepada Wakil Ketua KPK, Pak, bisa nggak kami diberikan kesempatan untuk mengelola iup nikel, karena kebanyakan nikel yang ada itu dikelola oleh perorangan, sehingga saya diundang khusus. Insya Allah Rabu saya akan menghadap di sana, diberikan tata cara, nanti diundang juga dari ESDM, kemudian dari Kemendagri, untuk diberikan kesempatan supaya Kabupaten Bangli itu bisa mengelola tambang nikelnya sendiri. Nah, itu upaya-upaya yang semua kita lakukan, dan hasilnya untuk siapa? Ya, untuk masyarakat. Ya, kalau misalnya kita punya dana tidak menerima dana DAP yang tidak dikontrol oleh pemerintah pusat, kita merencanakan sendiri dengan kekuatan sendiri. Cuma karena kita masih bergantung. Sekarang pemerintah kita yang punya penghasilan kita cuma dari mana? Retribusi pasar, retribusi parkir, itu pun dibatasi. Retribusi parkir tidak boleh dipakai jalan nasional. Semuanya unsur-unsur ini ditarik. Ya, terus kita mau berkekuatan dari mana? Dana pusat. Makanya kita dikontrol. Kalau DKI dia tidak dikontrol karena dia tidak menerima dana DAP. Dia besar dari pendapatannya sendiri, 100 triliun. Dia berhak untuk dia mengatur apa saja. Ya, contoh misalnya yang luar biasa. Sekarang Jakarta kita kenal dengan macet. Sekarang nggak macet Jakarta. Kenapa? Karena tidak boleh ada bis yang ngetem, tidak boleh ada bis yang parkir. Bis itu harus berjalan terus. Ya, kalau dia parkir itulah penyebab macet. Dia berjalan terus. Kemudian dari mana uangnya? Uangnya disubsidi oleh Pak Gubernur. Biaya perjalanan sekian jam ini diberikan oleh Pemda. Dia punya hak, dia punya pendapatan sendiri yang dia olah sendiri. Kalau kita berani begitu, tak boleh karena ada regulasi. Dana kita adalah dana pusat.
Ini yang perlu adik-adik paham. Kemudian MTQ. MTQ kita kenaikan itu 10%, 30% kenaikan pertumbuhan ekonomi kita. Karena ribuan orang yang datang, ribuan orang yang makan, semua hotel terisi, kemudian mereka bayar pajak, jadi ada impact daripada itu. Kalau tidak ada impact, nggak mungkin. Sama dengan per nanti, bayangkan ada 3.000 lebih atlet yang akan datang di sini. Ya. Daripada uang yang kita berikan 15 miliar tidak dibagi ke masyarakat, itu nggak boleh. Maka kita adakan kegiatan. Apa impactnya yang kita dapatkan? Semua pertumbuhan ekonomi di dalam daerah ini berdampak. Karena uang ini 15 miliar kita tidak bisa bagi. Ini masyarakat kita bagi ini, nggak boleh. Caranya apa? Bikin kegiatan. Nanti impactnya itu yang kita dapatkan. Jadi seperti itu. Tidak boleh misalnya kita punya dana ini dibagi, tidak boleh. Ada aturan-aturan yang mengatur. Kalau tentang BLT apa semuanya itu pemerintah pusat punya program, bukan kami yang punya program. Kita ini hanya menjalankan daripada uang yang sudah diberikan oleh pemerintah pusat. Kalau kita tidak mau menerima BLT, ya sampaikan bahwa kita tidak ada lagi rakyat miskin. Kalau kita mau berdasarkan aturan yang menerima, harus beratap rupiah, harus tanahnya tidak ada yang kita dapat. Jadi seperti itu. Jadi inilah yang coba dikelola oleh pemerintah daerah untuk mendapatkan bantuan-bantuan sosial. Oke, kita bilang, oke, kita nggak usah pakai bantuan sosial. Kita jadikan masyarakat kita tidak bukan masyarakat miskin. Karena persyaratannya tidak boleh. Kita bisa lihat, kita punya dana. Orang beratap berlandasan ini punya televisi, punya kulkas, terima. Harusnya nggak boleh. Tapi beranikah kita untuk mengatakan mereka tidak usah menerima karena mereka tidak tergolong miskin? Tidak berani kita. Kita masih membutuhkan itu. Di situ permasalahannya. Jadi memang, ya mudah-mudahan saya berharap adik-adik cepat selesai. Mudah-mudahan ikut juga di dalam pemerintah sehingga tahu persis. Ya, tidak sedikit para aktivis kita yang dulu berteriak setelah masuk pemerintahan, tahu kan? Oh seperti itu. Ya seperti itu. Tapi saya oke lah. Saya punya jempol, pola-pola berpikirnya bagus. Sama-sama kita pernah jadi aktivis. Saya juga pernah berteriak-teriak, ya, mengataskan nama masyarakat. Tapi setelah kita ke dalam, kita tahu persis, oh begini pemerintahan itu sebenarnya. Tapi ini masukan-masukan, ya. Nanti insya Allah dalam minggu ini kita akan melakukan rapat dengan DPR tentang perubahan anggaran. Nanti apa yang tadi berikan masukan-masukan ke kita, ini kita sampaikan. Tidak boleh kami menentukan sendiri karena harus usulan DPR. Tadi sudah ditentukan ada beberapa masukan yang saya sudah catat terhadap pembagian kepada keterangan ya. Nanti akan kita sampaikan dari usulan-usulan dari adik-adik mahasiswa. Saya pikir cukup ya. Saya masih ada pertemuan. Kita ada nota kesepakatan dalam bentuk tuntutan tadi disepakati oleh Bapak Bupati dan juga perwakilan dari organisasi-organisasi. Baik, silakan. Apa bunyinya? Biar kita baca sama-sama. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya kita mau pilih menit saya. Kurang lebih 3 menit lah. Terkait tuntutan yang kami sampaikan bahwa terkait persoalan bencana alam, artinya kami minta penjelasan dari pemerintah daerah sampai di mana. Oke, bencana alam. Tadi Dondo nggak sedikit uang yang sudah kita kucurkan di sana. Bisa dilihat bagaimana pembuatan bronjong yang sudah kita lakukan. Dan semua bencana alam yang terjadi itu seketika kami berikan bantuan. Ya, di Pohoi kita berikan bantuan, kemudian di Bunta kita berikan bantuan, ya. Dan saya sudah bertanya apa penyebabnya, semuanya katanya karena curah hujan yang tinggi. Ya, kalau ada penyebab-penyebab lain itu sementara kita pelajari, sementara asesmen. Tapi tidak ada bencana alam yang tidak diberikan bantuan. Semua kita berikan bantuan. Kita punya dana BTT yang dialokasikan khusus untuk bencana alam, ya, dan semuanya kita sudah berikan, ya. Jadi tidak ada. Coba lihat, baik Dondo sudah lihat kan?
bagaimana kita melakukan penanganan di sana, baik dari kabupaten maupun dari provinsi. Ya, alhamdulillah besok juga kita dari BNPB akan datang ke sini memberikan bantuan karena kami sudah sampaikan di sana. Besok mereka datang untuk memberikan bantuan secara langsung. Ya. Oke, siap. Terima kasih untuk tanggapannya. Artinya saya minta bahwa bagaimana Mitigasi bencana. Iya. Ada, kita punya mitigasi bencana. Ini sekarang sudah disuruh kepada seluruh camat-camat untuk melakukan mitigasi bencana daerah-daerah mana yang rawan bencana. Jadi misalnya daerah yang sering bencana, misalnya di daerah mana? Kayuku. Setiap tahun kan ada bencana. Jadi saya minta bencana ini terjadi setiap bulan Juni, Juli, Agustus. Penyebabnya apa? Oh, penyebabnya karena pendangkalan sungai. Di bulan Januari, Februari, Maret itu sungainya sudah diatur dengan baik supaya ketika hujan di musim bulan Juni itu tidak terjadi bencana. Nah, kita tidak pernah melakukan ini. Kita biarkan saja, nanti sudah bencana baru mau diperbaiki. Percuma kalau bencana mau diperbaiki. Maka saya suruh melakukan mitigasi bencana terhadap daerah-daerah yang rawan bencana. Misalnya Dodo, terjadi kapan? Penyebabnya apa? Nah, ini yang kita mitigasi. Jauh sebelum terjadi kita sudah lakukan, sehingga ketika nanti hujan deras datang, banjir bandang datang, semuanya sudah bisa berjalan, tidak ada lagi air tidak mengalir sesuai dengan peruntukan. Kira-kira seperti itu. Apakah kalau pemerintah daerah itu sudah mencakup seluruh daerah yang terdampak itu? Kita kan lagi suruh catat daerah-daerah mana yang rawan bencana. Kan jelas berita-berita yang lain sudah ada semua desa-desa terdampak itu. Sudah, jadi kita sekarang suruh mendata untuk tahun 2023 kita tidak inginkan ada lagi seperti kemarin. Jadi mereka akan memasukkan data daerah mana yang rawan bencana. Misalnya di Nuhon sebelum bencana kita sudah masukkan eksavator. Di eksavator sana mereka sudah bikin alur sungai sehingga ketika hujan deras airnya melimpah tidak lagi kemana-mana karena sudah ada alur yang kita buat. Ya. Siap. Apakah bisa dijamin itu di tahun 2023? Semuanya itu ketentuan Allah deh. Namanya bencana itu tidak ada orang yang ingin bencana. Kita berupaya, berusaha membuat yang terbaik. Tapi kalau itu masih terjadi bencana itu ketentuan dari Allah. Siapa yang mau bencana? Kan ada yang mau. Walaupun kita sudah bikin bagus, kalau Allah bilang kasih bencana, mau bikin bagaimana? Kita kembali ke situ. Tetapi upaya itu sudah kita lakukan. Kalau nanti terjadi sampai bisa jamin, nggak ada orang bisa jamin. Masa bisa kita jamin saya masih bisa hidup sampai sore? Nggak bisa. Karena Allah yang mengatur. Ya. Siap. Artinya tadi kan menanggapi bahwa saya bupati kami memastikan supaya tidak terjadi. Nanti ada langkah-langkah strategis. Sudah kan tadi saya bilang, sudah ada langkah-langkah strategis yang mana rawan bencana. Karena musim hujannya di Juni, di bulan Februari, Maret itu sudah kita lakukan aktivitas. Sehingga ketika bulan Juni datang, ini bisa diatur. Tapi kalau sudah kita atur, masih terjadi bencana di luar ketentuan kita, di luar kemampuan kita. Ada langkah strategis selanjutnya. Loh, sudah kan tadi kita lakukan. Setelah mitigasi bencana, misalnya ini penyebabnya karena terjadi pendangkalan sungai, maka sebelum terjadi bencana, ini sudah kita kasih dalam sungainya, begitu. Kan rata-rata pendangkalan sungai yang penyebab bencana. Oke, siap. Jadi mungkin dari mahasiswa juga teman-teman perlu dikawal ini. Artinya usaha-usaha dan pemerintah daerah, keputusan-keputusan dilahirkan dari daerah itu kita kawal juga. Dan melihat bagaimana sampai di mana usaha-usaha itu. Artinya bahwa bencana alam terjadi yang tahun ini memang sangat drastis. Artinya ada desa-desa yang belum pernah bencana terjadi banjir sampai ke meluapkan dari sungai. Hari ini terjadi. Kalau macam di Londo, memang tidak pernah. Nanti tahun berapa itu? Kalau di pantai itu sudah biasa. Karena memang curah hujan atau daerah di sana itu bisa banjir di pantai itu. Sudah dari lama. Terus kalau yang tiba-tiba sampai kita mempersalahkan? Saya tidak mempersalahkan. Artinya kami minta bagaimana. Justru itu saya instruksikan kepada camat supaya masing-masing wilayah dilihat daerahnya melakukan mitigasi bencana, kapan mereka terjadi, penyebabnya apa, sehingga ke depan tidak lagi terjadi.
Oke, terima kasih untuk tanggapannya. Mungkin 70% saya agak posting tanggapan. Terima kasih banyak Bupati. Baik. Baik, saya melanjutkan dari sedikit dari apa yang disampaikan oleh Ketua GMKI, saudara saya Superior. Pertama terkait dengan tuntutan tadi terkait lingkungan, itu tertuang dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 bahwa memang harus ada peran PPL di situ. Yang menjadi titik permasalahan adalah terkait dengan daerah-daerah tadi yang memang adalah daerah-daerah yang daerah tambang, termasuk dalam kawasan tambang. Nah, kita tahu bersama bahwa ternyata pemerintah daerah masih diberikan kewenangan oleh pemerintah pusat, sehingga masih ada yang namanya dinas lingkungan hidup di daerah. Sehingga pengawasan terhadap lingkungan seharusnya itu berjalan optimal. Kalau seandainya ada perusahaan atau korporasi tambang yang ternyata dalam pelaksanaan proses pertambangannya itu melanggar aturan-aturan tersebut, seharusnya dinas lingkungan hidup itu menjadi pengawasan pertama untuk mencabut izin analisis mengenai dampak lingkungan atau izin amdal itu sendiri. Nah, ini kan sudah terjadi berkali-kali, dituntut sudah berkali-kali. Bahkan kita bisa lihat itu dengan mata telanjang bagaimana tuntung punya gunung itu sudah berbentuk kayak mangkok kan. Ya, kalau kita tutup mata juga masalah itu berarti kita menghilangkan peran dari dinas lingkungan hidup. Oke, kita sepakat. Tadi ada bahasa Bapak Bupati bahwa kita akan mendapatkan hidup di daerah. Jadi saya tidak tahu bagaimana prosesnya sampai bisa terjadi, tapi yang jelas kawannya saya, izin usaha pertambangan itu dimiliki oleh pemerintah pusat, sehingga tidak diberikan kewenangan kepada pemerintah daerah, seakan pemerintah provinsi pun tidak memiliki itu. Nah, ini kan kelepasnya itu kalau tidak salah tahun 2012, masih zamannya almarhum Bapak Safar Yunus. Itu pada saat itu 2012 itu sampai membengkak gitu. Berapa banyak izin yang diterbitkan oleh Bapak Bupati Sofian Miller dan juga sebelumnya Bapak Bupati Maman Amir. Jadi bentuk bentuk yang sangat disayangkan. Kenapa bisa terbit izin-izin lingkungan di daerah? Jadi kalau seandainya mau ditarik kembali ke daerah, saya tidak tahu ini super power seperti apa yang Bapak Amir minta mereka yang ingin Bapak berikan kepada daerah. Tapi saya bersyukur kalau saya demikian. Sehingga kami juga memberikan kesempatan untuk mencabut iup tadi. Kami melakukan demonstrasi dan pemerintah dapat mengiyakan dan kita bisa sama-sama mencabut izin usaha pertambangan, entah di Bunta, Masana, bahkan dengan Batui. Ya memang sudah terang-terangan Pak, itu sudah mencemari lingkungan. Kalau kita mau cari bahan limbah B3, saya rasa sudah demikian, sudah ada perubahan warna, perubahan rasa dan juga perubahan bau yang ada di Bunta sana. Itu kan masih sampai sekarang tidak ada juga. Tindak lanjut dari pindah dinas lingkungan hidup itu tunggang kaki juga rumahnya kerja sekarang ini. Jadi wajar kalau kita sekarang itu menutupnya agak sedikit luas dengan aksi kami. Sekian. Sebentar, saya jelaskan dulu masalah tadi. Jadi kami bukan mengeluarkan IO, bukan. Ini saya luruskan. Kemarin kita rapat dengan KPK tentang BUMD. Dijelaskanlah peran BUMD yang ada di daerah. Kemudian saya bertanya kepada Wakil Ketua KPK, Pak, bisakah IUP itu diberikan kepada BUMD untuk mengelola daripada dikasih kepada perorangan? Masa kita punya lokasi, kita punya daerah, kita hanya bisa nonton saja orang mengerjakan. IUP yang ada di Kabupaten Bangli yang sudah dikeluarkan sebelumnya itu ada sekitar 60 IUP. Dari 60 IUP itu yang beroperasi mungkin sekitar 6 atau 7 IUP. Sisanya itu sudah mati semuanya. Kalau dihidupkan kembali oleh pemerintah pusat, bisakah diberikan 1 IUP untuk pemerintah daerah? Mohon arahan dan bantuannya. Sehingga beliau bilang, saya undang khusus untuk Pemda Banggai untuk kita bicarakan. Siapa tahu kita bisa dapat. Kalau kita bisa dapat, daripada dikasih lagi ke perorangan, mereka dapat sekian $, kenapa bukan pemerintah daerah yang dikasih? Jadi bukan kita mau mengeluarkan IUP, bukan. Kita meminta kebijakan pemerintah pusat kalau bisa peran BUMD di daerah itu diberikan juga kebijakan untuk melaksanakan itu. Seperti itu. Jadi BUMD itu bikin tambang. Iya. Karena dia punya pengelolaan. Pengelola, ya. Ya seperti itu gambarannya, ya. Terus kemudian beberapa kasus di Bunta
mungkin adik-adik nggak pernah lihat bagaimana saya di sini marah-marah, saya panggil dari kita tidak Koninis, saya panggil, mereka bilang itu di luar tanggung jawab mereka karena di luar daerah. Saya bilang tidak, itu kalian punya tambang itu menyebabkan banjir sana. Pokoknya semua yang terdampak ganti rugi. Nah itu mereka akui. Jadi jangan dibilang kita biarkan begitu saja. Kita kontrol terus. Dinas Lingkungan Hidup selalu mengontrol, melihat perencanaan yang mereka kerjakan apa sesuai dengan UPLK atau sesuai dengan AMDAL atau tidak. Kalau tidak sesuai, kita langsung bikin surat, ya, langsung kita tujukan ke sana. Jadi jangan dibilang kita cuma potantang petinting tidak lakukan, kita lakukan. Kita melakukan kontrol. Walaupun kadang-kadang begitu sulitnya untuk kita dapat izin masuk di sana. Tapi saya sudah sampaikan kalau mereka tidak kasih izin masuk, laporkan kami, ya. Waktu banjir di Buntang, pas saya lewat, saya panggil semua mereka yang di tempat jeti mereka itu, ya. Itu langsung action juga seketika. Jadi kalau ada hal-hal yang tidak sesuai dari teman-teman, adik-adik semuanya, sampaikan ke kami kalau misalnya ada perusahaan-perusahaan yang melanggar dari ketentuan AMDAL yang sudah diberikan, ya, tentang pengolahan. Karena mereka menjelaskan bahwa mereka semua mengatakan sesuai dengan AMDAL. Nah ini peran dari adik-adik mahasiswa kami butuhkan sehingga membantu kami di dalam melihat daerah kita untuk tidak tercemar. Baik, kalau untuk mengawal Pak, saya salah satu orang yang kemarin itu ikut terlibat dalam mengawal PT KFM Kondisi Fajar Mineral bersama dengan PT Ali yang ada di Buntang. Sama-sama saya juga sama. Tetapi kalau mau dibilang kami ikut terlibat di bagaimana mendapat temuan itu mustahil. Kami dapat temuan. Kami hanya dapat hasil daripada aliran sungai yang berimplikasi atau kita asumsikan itu sudah tercemar, sudah ada limbah B3 di dalam situ. Kalau kita kembali kepada peran Dinas Lingkungan Hidup, seharusnya Dinas Lingkungan Hidup adalah dinas yang paling mobile untuk keluar masuk dalam tambang. Kalau seandainya ada temuan ternyata AMDAL yang tidak dilaksanakan, pada saat itu juga izin operasinya itu diberhentikan, harus menyesuaikan dengan AMDAL dulu. IUP itu izin usaha pertambangan, diberikan izin untuk melakukan pertambangan, tetapi bukan izin terus-menerus tanpa ada jeda. Kalau seandainya ada temuan dari Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Lingkungan Hidup itu bisa menghentikan proses pertambangan kalau seandainya ada temuan. Karena tidak mungkin dilakukan, tidak dilakukan pemberhentian, berarti pembiaran terus selama mereka rapat, mereka penuhi AMDAL, mereka kembali datang lagi ke daerah, penuhi lagi ke AMDAL yang kurang dan lain sebagainya. Sana orang di kota sana kalau minum air sampah limbah, cuci piring pakai limbah, minum pakai air limbah. Sehingga peran Dinas Lingkungan Hidup sebenarnya sangat penting dan krusial. Kalau saya dimaksimalkan itu kok perlu Dinas Lingkungan Hidup berkantor di tempat pertambangan. Agar jangan hanya masyarakat yang terdampak di sana yang teriak-teriak huha. Kami yang di sini mahasiswa yang di perkotaan juga datang ke sana terus. Mereka bersalah-salah sih. Kalau perlu mereka cukuri dalam limbah di situ kan. Kalau mereka pikul gatal-gatal sudah boleh itu. Kalau menurut saya rasa gatal-gatal memang. Nah kalau bilang konkretnya Pak kurang lebih begitu. Kalau kita mau menggunakan OPD itu tinggal memang benar-benar tidak di OPD memang sesuai dengan dia punya disiplin ilmu. Jangan sampai di disiplin ilmu perikanan bawa lari ke sana, itu tak salah kan? Saya merasa itu terkait dengan lingkungan hidup dan itu menjadi transparansi AMDAL itu tidak bisa ditutupi hanya pihak perusahaan. Bahkan kalau tidak salah itu hanya komisi penilai AMDAL, tapi asalnya yang punya hak untuk melihat hasil AMDAL itu sendiri. Pertanyaannya apakah kami masyarakat ini tidak bisa melihat AMDAL itu? Seharusnya kami yang punya peran lebih banyak karena kami yang merasakan itu, apalagi masyarakat terdampak di edukasi mereka, bukan hanya dalam bentuk formalitas. Ini harus ada sosialisasi sama orang yang tidak paham AMDAL sama saja dengan bodoh kan? Harusnya sosialisasi mereka diajarkan ini kalau DP ini bagian harus begini. Kalau tidak maka harusnya ada orang dari BPD yang diterjunkan langsung di tempat-tempat perusahaan itu sehingga langsung mengawasi dan juga mengedukasi. Kalau kurang Pak, kami dari IDF siapa untuk ditugaskan di daerah-daerah yang terdampak tambang itu untuk bagaimana melakukan edukasi. Setidaknya berikan kami AMDAL dengan yang dokumen sekolah itu. Kami siap kaji, saya siap berikan ke kampus saya untuk mengkaji itu. Kalau ada ketentuan, kami bisa terjun langsung dan kewenangan kami itu di backing, siap di backing oleh Pemda keberadaan kami sehingga kami di sana tidak bentur-benturan langsung dengan perusahaan. Karena kalau batu mulia itu pertemuan, ada juga sampai sekarang kan. Jadi kurang konkretnya demikian.
Sampai sekarang IMF siap menjadi mitra pemerintah kalau seandainya pemerintah membutuhkan. Tenaga kami billahi fisabilillah itu tidak main-main Pak. Billah hanya demi Allah. Kami tidak perlu dibayar. Siapkan saja kami punya lisensi untuk terjun kepada masyarakat sana. Sehingga ada paparan kami, Pemda dan juga Kejaksaan Negeri siap untuk membackup. Gemkai juga siap. Sudah banyak juga di IMF ini hadir untuk masyarakat, tapi tidak juga dipergunakan kan. Jadi saya langsung saja terkait dengan tuntutan kami. Pertama, mendesak Bupati Banggai untuk menyampaikan aspirasi masyarakat dengan menolak kenaikan BBM kepada pemerintah pusat. Kedua, mendesak Bupati Banggai melakukan perubahan APBD untuk menanggulangi inflasi dengan mengalokasikan APBD dalam bentuk bantuan kepada masyarakat. Ketiga, menuntut kejelasan produk 1 juta untuk pekarangan. 4. Menuntut Pemda untuk bertanggung jawab mengatasi penanggulangan bencana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007. Itu mungkin beberapa tuntutan kami dari kata mahasiswa Muhammadiyah bersama dengan gerakan mahasiswa Kristen Indonesia. Kami berharap tuntutan kami itu bisa diakomodir, diterima oleh Pemda dan juga langsung disampaikan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang ada di DPRD sana, sehingga konkret apa yang kami sampaikan dan insya Allah akan merasakan langsung dampaknya oleh masyarakat yang ada di Kabupaten Banggai. Mungkin itu dari saya, semoga dapat terima apa yang menjadi tuntutan kami dan bisa ditandatangani bersama dengan koordinator umum yang hadir pada siang hari ini, yaitu DPRD mewakili GMKI dan juga Muhammad Rifai Sibai selaku Ketua ICIMM Banggai. Bila bisa melihat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, sini karena semua apa yang disampaikan sudah kita laksanakan. Ya. Oke, cukup ya? Iya, cukup. Oke. Ya. Oh, siapa? Pada wartawan dia bagus.